Barang Rp117.000 kok dijual Rp50 juta. Sidak mendadak Purbaya bikin geger pelabuhan. Suasana di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, mendadak tegang pada siang hari ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa datang tanpa pemberitahuan. Tak ada sirene pengawalan, tak ada kamera televisi yang siap siaga, semua murni sidak spontan. Ia ingin memastikan bahwa prosedur pemeriksaan barang impor benar-benar berjalan sesuai aturan dan tanpa celah manipulasi. Kedatangan Purbaya disambut langsung oleh jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Surabaya. Dengan mengenakan seragam lapangan khas Kemengkewu, ia berjalan cepat menuju area bongkar muat kontainer, di mana puluhan petugas tengah sibuk memeriksa barang impor yang baru saja tiba. Namun, di tengah pemeriksaan itu, Purbaya mendapati sesuatu yang janggal. Sebuah barang impor tercatat dengan nilai hanya $7 AS, sekitar Rp117.000 jika dikonversi dengan kurs hari itu, padahal nilai pasar barang tersebut bisa mencapai Rp40 hingga Rp50 juta. Temuan ini sontak membuat suasana berubah. Purbaya langsung meminta laporan detail dari petugas, lengkap dengan dokumen pemberitahuan impor barang, PIB, dan data pengirim. Ia menduga terjadi praktik underinvoicing, yaitu pelaporan harga barang impor yang dibuat jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk menekan pajak. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha dalam negeri. Barang sebagus ini kok bisa dilaporkan cuma $7? Ini harus diselidiki, ujar Purbaya dengan nada tegas. Dalam sidak itu, Purbaya tak hanya duduk di kantor. Ia turun langsung ke lapangan, membuka kontainer, dan memeriksa satu persatu fisik barang yang baru tiba. Beberapa petugas sempat tampak gugup, namun Purbaya justru menenangkan mereka sambil memberikan arahan agar tetap bekerja sesuai prosedur. Saya datang bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan semua bekerja dengan jujur, katanya. Selain memeriksa data dan barang fisik, Purbaya juga menyempatkan diri meninjau Balai Laboratorium Bea dan Cukai, KBLBC, kelas 2 Surabaya. Laboratorium ini merupakan tempat penting untuk menguji keaslian dan klasifikasi barang impor berdasarkan analisis ilmiah, mulai dari bahan baku, komposisi, hingga jenis produk. Dalam kunjungan tersebut, Purbaya mengapresiasi peningkatan fasilitas di laboratorium itu, terutama karena kini sudah dilengkapi dengan sarana kerja yang responsif gendar. Ia menilai bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan tidak hanya fokus pada pengawasan dan penerimaan negara, tapi juga mencakup pembenahan lingkungan kerja yang adil dan nyaman bagi semua pegawai. Ini bagian dari wajah baru birokrasi kita. Profesional, transparan, tapi juga manusiawi, ujarnya. Purbaya juga menyoroti pentingnya peran Bea dan Cukai dalam menjaga arus logistik nasional di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, sektor ini adalah urat nadi perdagangan dan keamanan ekonomi negara. Jika ada kebocoran atau manipulasi di pelabuhan, dampaknya bisa menjalar luas hingga ke pasar dalam negeri. Satu laporan yang salah bisa membuat negara kehilangan miliaran rupiah. Itu sebabnya saya datang langsung ke sini, memastikan semuanya bersih, tambahnya. Menjelang akhir sidak, Purbaya memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut mereka sebagai garda terdepan yang menjaga keuangan negara dari praktik curang para importir nakal. Teman-teman Bea Cukai ini benteng terakhir kita. Integritas kalian adalah kunci utama, tegasnya. Sidak kali ini menjadi pesan kuat bagi semua pihak, terutama para importir yang mencoba bermain-main dengan laporan harga. Pemerintah tidak akan menoleransi manipulasi apapun yang merugikan negara. Temuan barang impor, ajaib, seharga $7 itu kini menjadi bahan investigasi lebih lanjut, dan sinyal keras bahwa sistem pengawasan akan diperketat. Transparansi dan kejujuran menjadi harga mati dalam menjaga ekonomi nasional, dan melalui langkah tegas seperti ini, Purbaya ingin memastikan
bahwa tidak ada ruang lagi bagi kecurangan di balik tumpukan kontainer di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.